Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, channel Jejak Lawangi. Nah, gimana kabarnya sobat, sahabat semua, teman-teman YouTuber, para penonton channel setia Jejak Lawangi. Terima kasih udah setia nonton Jejak Lawangi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa itu santet. Why? Kenapa saya membahas itu? Karena saya tertarik untuk membahas tentang santet, apalagi sekarang yang lagi rame ya di sosmed, di TV, di YouTube, tentang seorang ustadz yang dari Cirebon, yaitu beliau Ustadz Ujang Bustomi, yang membasmi atau menginsyafkan atau menyadarkan ya para tukang santet atau dukun santet di Nusantara, khususnya di daerah Jawa, entah itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, saya kurang tahu juga. Oke, sebelum saya lanjut untuk ke pembahasan santet, kali ini saya boleh minta tolong dulu buat teman-teman, jangan lupa kalian like, comment, subscribe, dan share. Oke, udah belum? Kalau udah, oke, kita sekarang lanjut untuk pembahasan tentang santet. Nah, yang konon rame itu kejuluk tersohor, apa ya, apalagi ya kata-katanya yang cocok, mungkin agak menyeramkan ya, mungkin, yaitu sebuah kota di Jawa Timur, Pucuk Wetan, Ujung Etan. Nah, itu yaitu bertepat di daerah Kota Gandrung, yaitu Kota Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia tentunya. Oke, dulu pernah ada tragedi pembantaian atau apa itu, saya juga kurang terlalu ingat juga, yaitu tragedi tahun 1997 atau sampai 1998 kalau tidak salah. Itu pembantaian atau pembunuhan massal yang terkenal, katanya itu tragedi santet, atau jadi kayak pembasmian atau pembantaian tukang santet itu. Terus tapi sayangnya mereka itu salah sasarannya, jadi banyak yang dari korban isu tersebut kebanyakan adalah seorang ustadz, seorang ulama, seorang iyai. Kalau saya baca di situs, kalau saya baca dengar juga dari cerita-cerita dari masa lampau dari orang tua saya sih, konon begitu. Nah, oleh karena itu mungkin Banyuwangi pernah ada kata-kata kayak gini, Banyuwangi the santet of Java. Sebenarnya bukan, Banyuwangi itu yang benar adalah Banyuwangi sunrise of Java. Banyuwangi itu indah loh teman-teman, selain tempat wisatanya, budayanya, adatnya juga banyak beraneka ragam di kota Banyuwangi itu. Nah, oke, kita lanjut. Sebelum saya panjang lebar lagi, daripada saya melempet ke sana ke sini memperkenalkan kota saya, kota Banyuwangi, saya akan fokus ke pembahasan tadi, yaitu pembahasan tentang santet. Sebenarnya santet itu apa sih? Santet yang jelas ya ilmu hitam, ilmu yang dilarang oleh agama, terutama di agama Islam. Dan mungkin bukan hanya di agama Islam juga, di agama lain juga dilarang juga, seperti agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan agama kepercayaan lain juga mungkin dilarang juga gitu. Nah, definisi santet itu tersendiri ialah yang jelas itu menyakiti orang lain sampai memakan korban jika akibatnya sampai fatal, sampai menghilangkan nyawa seseorang. Jadi santet itu macam-macam teman-teman. Santet itu ada yang dibuat dari paku, dari kaca, dari peniti, dari beling, dari ya benda-benda tajam lainnya. Nah, biasanya si
pelaku spiritual atau dukun santetnya itu menggunakan media dari sebuah boneka yang mungkin teman-teman juga familiar dengan boneka santet itu seperti apa. Bisa terbuat dari kain berwarna putih atau kain kafan, bisa juga dari sapu lidi, bisa juga dari rotan, bisa juga dari, kalau di sini namanya sapu keduk, apa ya namanya kalau sapu keduk, adalah itu dari pohon apa ya, kolang-kaling kalau nggak salah ya. Jadi seratnya kolang-kaling itu juga bisa dibentuk semacam boneka santet. Nah, jadi santet itu sebenarnya adalah penyerangan terhadap seseorang melalui ilmu bla 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 ya, ilmu gitulah, ilmu hitam, dengan media perantara benda mati. Nah, benda mati itu apa yang saya sebutkan tadi, misalnya silet, peniti, paku, beling, dan lain-lain. Pokoknya yang dari benda mati. Nah, kalau menurut cerita info yang saya dapat, jadi media tadi, alat tadi seperti paku yang benda-benda tajam tadi dimasukkan ke tubuh si korban. Kalau dilihat secara medis, si korban itu biasanya kalau dibawa ke rumah sakit atau di ronsen itu tidak akan terlihat sakitnya, bahkan tidak akan terlihat jika di dalam tubuh manusia tersebut ada pecahan beling atau benda-benda tajam lainnya. Nah, anehnya jika diobati ke seorang pelaku spiritual juga atau ustadz, seorang kiai yang ilmu golongan putih ya mungkin, itu biasanya keluar benda-benda tersebut dari tubuh si korban, mungkin dari mulut, dari hidung, dari tangan, dari lubang anus, dari perut, dari telinga, dari mata, macam-macam. Dari kaki juga bisa. Biasanya bentuknya yang sangat familiar, yang sangat gampang kita temui itu adalah paku dan kemiti, biasanya yang berada di dalam tubuh seorang manusia. Tapi saya pernah dengar juga perut manusia itu isinya ular. Nah, kalau isinya ular itu bukan santet teman-teman, itu beda lagi. Nah, beda lagi apa teman-teman pasti penasaran, kok itu bukan santet ya kak? Iya, itu memang bukan santet. Jadi ada perbedaannya. Jadi ilmu untuk menyakiti orang lain itu selain santet ada lagi, cuma lebih terkenal atau familiar dengan sebutan santet. Kalau kalian teman-teman ini penasaran, ilmu apa sih sebenarnya yang kalau ada ular di dalam tubuh, kalau ada kelabang, kalajengking di dalam tubuh. Nah, nantikan episode selanjutnya nanti saya akan terangin ilmu apa itu, karena kali ini saya akan membahas tentang santet dulu. Jadi santet itulah teman-teman, media yang digunakan adalah benda mati. Jadi bisa dibilang kalau orang sakit yang keluar jarum, yang keluar pecahan kaca, itu bisa disebut juga santet. Tapi Allahu alam, semua itu hanya Allah yang tahu, karena sesungguhnya ilmu apapun itu, mau itu ilmu santet, ilmu hitam, ilmu putih, bla 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 bla, sihir yang bagaimanapun juga, itu pasti ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tanpa ridho sang ilahi, sang pencipta, maka si dukun tidak akan menjadi dukun santet. Jika Allah tidak memberikan jalan menjadi dukun, ya tidak akan jadi dukun. Seperti halnya kita manusia biasa, kita kalau tidak diberi nafas, kita tidak akan bernafas. Tapi sebenarnya kita berdoa yang baik-baik aja, minta yang baik-baik aja. Semoga kita semua, saya, keluarga, teman-teman yang nonton ini juga, semoga dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dijauhkan dari santet, ilmu hitam, dan bla 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 bla, setan bla 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 itu. Semoga kita dijauhkan dari itu semua, dan kita selalu didekatkan dengan jalan al-umul islamiyah, jalan yang terang benderang, selalu berkah hidupnya, selalu dekat dengan jalan surga dan jauh dari jalan neraka. Allahumma amin. Nah teman-teman, itulah santet.
Jadi santet itu sebenarnya kita nggak perlu takut juga, karena semua itu kalau kita semakin takut dengan sesuatu maka tubuh kita akan semakin lemah dan akan mudah terserang. Saran saya, kalau teman-teman, Kak, aku gimana ya, takut nih kalau ada orang daerah sini katanya terkenal santet, daerah sini terkenal santet. Sebenarnya gimana sih cara membentengi diri kita agar kebal dari gituan? Kita banyak sholawat aja. Kita banyak sholawat, banyak dikir, banyak istighfar. Insya Allah itu sebenarnya dekat dengan kita, cuma kita aja yang merasa jauh dengan beliau, itu aja. Jadi itu tadi, santet itu definisinya adalah media yang digunakan adalah benda mati, bukan benda hidup. Terus yang digunakan itu adalah paku, kaca, beling, dan benda-benda tajam yang lain. Dan selain itu biasanya si dukun juga menyiapkan kemenyan, kalau terus bunga wangi-wangian kembang gitu, bunga, kalau di sini namanya kembang telon. Jadi kembang telon itu adalah bunga 3 warna. Yang lebih dominan itu biasanya bunga kantil, pecari atau kenanga, terus sama bunga mawar merah, itu biasanya digunakan. Tapi saya kurang tahu juga gimana sih cara melakukannya santet itu kayak gimana. Cuma yang saya tahu itulah santet intinya yang digunakan adalah medianya adalah benda mati, bukan benda hidup. Jadi beda-beda teman, ada yang memakai benda mati dan benda hidup. Karena yang saya bahas sekarang ini adalah santet, jadi medianya memang yang digunakan santet adalah memang media mati, bukan benda hidup. Kalau benda hidup itu lain lagi, itu namanya bukan santet. Nah, semoga informasi ini sangat berguna, menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih udah nonton video saya ini, mau dengerin ceramah ocehan yang mungkin teman-teman juga kurang suka, saya juga mohon maaf. Dan jikalau ada yang perlu teman-teman luruskan, mohon diluruskan juga, kirim di kolom komentar. Kita berbagi, kita sharing, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu yang positif tentunya. Terima kasih udah nonton channel Jejak Lawangi. Salam dari Pulau Ujung Wetan, Jawa Timur, Banyuwangi punya cerita. Salam Jejak Lawangi. Bye bye.